Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arus Putra Jabar Rosyid dengan NIM A1D021076. Saya mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Hari ini saya melakukan rekaman ini demi memenuhi tugas kuliah. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitasnya agroekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pertanian organik dilakukan dengan cara yaitu 1. Menghindari penggunaan benih atau bibit hasil rekayasa genetika. 2. Menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. Ketiga, menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh dan pupuk kimia sintetis. Yang keempat, menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan aditif sintetis. Selanjutnya yaitu manfaat pertanian organik. Pertanian organik ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Bagi kesehatan, pertama, menghasilkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani. Lalu yang ketiga, meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Lalu yang selanjutnya, bagi lingkungan, yang pertama, peningkatan kualitas tanah dengan cara pengelolaan tanah yang meminimalkan erosi, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, serta mendorong kualitas dan kuantitas tanah dan diversitas biologi tanah. Yang kedua, penghematan energi. Karena sistem produksi organik ini hanya menggunakan 50-80% saja energi dibandingkan dengan sistem produksi pertanian konvensional. Lalu yang ketiga, menjaga kualitas air, yaitu dengan cara sumber air dijaga dengan menghindari pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia seperti pupuk kimia dan pestisida sintesis. Lalu yang keempat, membantu memperbaiki kualitas udara, karena dalam pertanian organik ini tidak menggunakan pupuk nitrogen sintesis sama sekali dan bahan-bahan kimia sintesis lainnya, sehingga tidak ada emisi nitrogen oksida dari pupuk buatan tersebut. Lalu yang terakhir, mengurangi jumlah limbah melalui daur ulang limbah menjadi pupuk organik seperti kotoran ternak, jerami, dan limbah pertanian lainnya. Ada banyak sekali tanggapan petani-petani mengenai pertanian organik ini. Salah satunya yang saya dapatkan dan temukan dari YouTube yaitu petani sayuran organik. Berikut tanggapannya. Mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa produk organik ini mahal. Sebenarnya harga yang mahal ini sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Karena di dalam organik, dalam budidayanya kita memerlukan proses yang di situ membutuhkan kerja yang ekstra untuk kita bisa merawat tanaman dengan cara yang sehat supaya bisa menghasilkan produk yang sehat, dan juga dibutuhkan ketekunan untuk kita memproses budidaya organik mulai dari olah lahan sampai ke pasca panen. Dan juga produk yang dihasilkan dari pertanian organik ini tentu akan lebih sehat dan juga dia memiliki kandungan gizi yang sehat sehingga sepadan, dan ini yang bisa dikatakan sebagai makanan yang real adalah makanan yang dihasilkan secara organik untuk menunjang kesehatan yang mengkonsumsinya. Berdasarkan jurnal Carina Anne et al. 2018, faktor yang mempengaruhi petani dalam menerapkan sistem pertanian organik adalah tingkat pendidikan petani, keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan, persepsi petani terhadap keuntungan relatif, tingkat kerumitan dan keteramatan dari budidaya tanaman organik itu sendiri, dan kemampuan finansial dari para petani. Dukungan kegiatan penyuluhan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan pertanian organik. Adapun dari jurnal lainnya, yaitu dari Purwantini, Tri, dan Sunasih tahun 2020,
Faktor penentu adopsi pertanian organik terdiri dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, tersedianya informasi dan pengetahuan, yang kedua, motif ekonomi dan keuangan, yang ketiga, keterampilan teknis dan manajemen, yang keempat, pertimbangan sosial, yang kelima, kepedulian lingkungan, yang keenam, lingkungan kelembagaan, dan yang terakhir, yang ketujuh, latar belakang sosial ekonomi dan demografi para petani itu sendiri. Berdasarkan jurnal yang sama dari Purwantini Tri dan Sunarsi 2020, areal pertanian organik di Indonesia masih sangat terbatas. Dari total lahan pertanian terdiri dari sawah dan kebun, di seluruh Indonesia diperkirakan baru sekitar 0,14% yang menerapkan penanaman secara organik. Dengan potensi lahan yang tersedia, maka peluang untuk pertanian organik ini sangat terbuka luas di masa depan nanti. Terima kasih bagi yang sudah mampir dan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.